Komunikasi kelompok. Pengertian komunikasi kelompok atau group communication berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Pengertian komunikasi kelompok menurut Bowles, dia menjelaskan bahwa komunikasi kelompok adalah sejumlah orang yang terlibat dalam interaksi satu sama lain dalam suatu pertemuan yang bersifat tatap muka atau face-to-face meeting, di mana setiap anggota mendapat kesan atau penglihatan antara satu sama lainnya yang cukup kentara sehingga dia baik pada saat timbul pertanyaan maupun sesudahnya dapat memberikan tanggapan kepada masing-masing perorangan. Selanjutnya, pengertian komunikasi kelompok menurut Michael Burkon yaitu sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, memecahkan masalah, yang anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Nah, kedua definisi komunikasi kelompok ini mempunyai kesamaan, yaitu adanya komunikasi tatap muka, peserta komunikasi lebih dari 2 orang, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya, jenis komunikasi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dilihat dari jumlah komunikasi dan yang kedua dilihat dari bentuk. Dilihat dari jumlah komunikasi ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil dan yang kedua, komunikasi kelompok besar. Nah, komunikasi kelompok kecil itu adalah sebuah proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut masing-masing anggota berinteraksi satu sama lain. Kalau komunikasi kelompok yang besar, yaitu komunikasi kelompok yang karena jumlahnya yang banyak hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan verbal. Dengan kata lain, kemungkinan bagi komunikator untuk berdialog dengan para komunikan sangat kecil. Nah, yang selanjutnya dilihat dari bentuk. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi panel, yang kedua ada forum, ketiga simposium, dan yang terakhir brainstorming. Selanjutnya yaitu proses komunikasi kelompok. Setiap anggota kelompok harus dapat melihat dan mendengar anggota lainnya dan harus dapat mengukur umpan balik secara verbal maupun non-verbal. Dari setiap anggotanya, jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi yaitu 3-20 orang. Proses komunikasi pada dasarnya sama dengan komunikasi pada umumnya. Komponen dasar yang digunakan dalam berkomunikasi adalah yang pertama, komunikator atau sender, yang kedua, ada pesan atau message, yang ketiga, media atau channel, yang keempat, mengartikan kode atau isyarat, yang kelima, komunikan, dan yang terakhir adalah respon. Akan tetapi, dalam komunikasi kelompok, proses komunikasi berlangsung secara tatap muka dengan lebih mengintensifkan tentang komunikasi dengan individu antar individu dan individu dengan personal struktural atau formal. Ketika seluruh orang yang terlibat dalam komunitas atau kelompok tersebut berkomunikasi di luar forum, maka komunikasi yang terjalin antar individu berlangsung secara pribadi dan bahasa yang digunakan cenderung tidak formal. Akan tetapi, jika individu tersebut bertemu dalam suatu forum yang dihadiri anggota kelompok atau komunitas tersebut, maka komunikasi yang berlangsung akan cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal. Selanjutnya yaitu bentuk komunikasi kelompok. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok komunikasi deskriptif dan yang kedua, kelompok komunikasi perspektif.
Kelompok komunikasi deskriptif yaitu komunikasi kelompok deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dalam melibatkan proses tahapan perkembangan kelompok. Nah, kelompok deskriptif itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama kelompok tugas, yang kedua kelompok penemuan, dan yang ketiga kelompok penyadar. Selanjutnya kelompok komunikasi perspektif. Dalam komunikasi perspektif, kelompok mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Seperti yang pertama, diskusi meja bundar, yang kedua simposium, ketiga diskusi panel, yang keempat forum, yang kelima kolokium, dan yang terakhir prosedur parlementer. Selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi kelompok. Karakteristik komunikasi kelompok ditentukan oleh dua hal, yaitu norma dan peran. Norma adalah kesepakatan dan perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berhubungan dan berperilaku satu dengan yang lainnya. Norma oleh para sosiolog disebut juga dengan hukum atau law, ataupun aturan atau rule, yaitu perilaku-perilaku apa saja yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan dalam suatu kelompok. Nah, selanjutnya yaitu peran. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada peran aktif, dan yang kedua peran partisipatif, yang terakhir yaitu peran pasif. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari komunikasi kelompok. Di sini ada 6 ciri-ciri dari komunikasi kelompok. Yang pertama, berlangsung face to face dan timbal balik. Yang kedua, terlaksana atas unsur prakarsa bersama. Yang ketiga, proses berlangsungnya komunikasi dalam kelompok, deskriptif dan analisis. Yang keempat, bentuknya terstruktur, permanen, dan emosional. Yang kelima, siap anggota kelompoknya dari peranan, sasaran, ukuran, dan identitas kelompok. Yang keenam, situasinya heterogen dari status sosial, pendidikan, usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu komunikasi kepemimpinan. Komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan kepemimpinan, apalagi seorang pemimpin selain ia harus memiliki ilmu, wawasan yang luas untuk ke depan, tekun, berani, jujur, bertanggung jawab, ia juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kemampuan berkomunikasi akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam komunikasi kepemimpinan, terdapat beberapa jenis atau gaya yang dapat diterapkan. Biasanya gaya komunikasi kepemimpinan dipengaruhi oleh kepribadian personal dari pemimpin dan gaya kepemimpinannya dalam menjalankan suatu organisasi. Gaya komunikasi didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antara pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Gaya komunikasi kepemimpinan yang sering digunakan yaitu gaya controlling, gaya equalitarian, gaya struktural, gaya dinamis, dan gaya relinquishing. Setelah slide ini akan ada beberapa gambar sebagai contoh dari komunikasi kelompok. Silakan dilihat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.